مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ولنشر إلى بعض أبواب اليقين الذي هو رأس الحسنات. فمن أبوابه أن تعلم وتؤمن وتصدق وتحقق وتجزم وتعزم وتصمم ويستولي على قلبك ويغلب عليه بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو استمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اللهم يا الله ihdina li ahsanil akhlak, beri petunjuk kami kepada yang terbaik daripada budi pekerti. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidaklah memberikan petunjuk untuk ahsanil akhlak, terbaik daripada budi pekerti, kecuali engkau. Wasrif anna sayyi'aha, ya Allah hindarkanlah dari kami jeleknya budi pekerti, akhlak. La yasrifu anna sayyi'aha, sesungguhnya tidak memalingkan dari kami jeleknya akhlak illa anta, kecuali engkau. Tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah. Manusia menjadi baik itu karena mendapatkan hidayah dari Allah. Yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak mungkin akan dia berbudi pekerti baik. Yang bisa tertarik dengan akhlak al-hasanah itu karena hidayah dari Allah. Orang-orang yang diberi hidayah. Karena itu ketika kamu mempunyai budi pekerti yang luhur, syukur sama Allah. Alhamdulillah, berarti kamu orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kadang-kadang orang mengerti, tetap berakhlak tidak baik. Karena Allah tidak menghendaki hidayah bagi dia. Karena itu penting untuk meminta petunjuk setiap saatnya. Jangan merasa tahu, seakan-akan sok tahu diri. Kita dididik oleh Allah setiap saatnya untuk mohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hdina fiman hadait. Terus demikian. Meminta hidayah, karena sesungguhnya hidayah dari Allah itulah yang menentukan kita ini baik atau tidak. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Orang itu jadi baik yaitu karena mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kalau Allah sudah menghendaki sesat, tidak ada satupun yang bisa memberi bimbingan. Hatta para nabi nggak akan mampu akan memberikan bimbingan. Memang nabi diutus untuk memberikan bimbingan, tapi yang bisa mengikuti bimbingan nabi itu yang dikehendaki oleh Allah. Orang mendapatkan hidayah dari Allah. Allah menyatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim.
Kamu Muhammad adalah memberi bimbingan ke jalan yang lurus, agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa tidak nurut kecuali yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu enggak bisa memprogram manusia untuk bisa mengikuti petunjuk ya Muhammad. Allah yang memberikan petunjuk, manusia itu mau nurut, patuh, taat, ibadah, berakhlak yang baik terhadap hamba yang Allah kehendaki. Karena itu kalau kamu jadi orang mukmin syukur, berarti kamu dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Kamu menghadiri majelis syukur sama Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, mendengarkan nasihat, menjadi orang yang sadar. Kalau enggak akan bisa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam firman-Nya, "Sawa'un andartahum am lam tundirhum la yu'minun." Sama Muhammad, indarnya kamu, peringatan kamu kepada mereka atau enggak kamu peringati sama sekali, sama, enggak akan mereka beriman. Kenapa? Allah enggak menghendaki mereka beriman. Allah enggak menghendaki mereka beriman. Karena itu hidayah itu bukan karena ilmiah. Hidayah itu bukan karena intelektual. Hidayah itu bukan karena logika. Hidayah itu wewenang Tuhan. Logis, orangnya intelek, kemudian berakal, tapi nggak dapat hidayah, tetap yang disembah kadang-kadang batu. Tetap dia tadi itu mengimani Tuhan yang tidak layak. Tetap mengkafiri Allah dan Rasulullah. Tetap dia akan tidak mengakui ajaran yang benar ini. Mungkin juga mengakui, tapi tidak mengimani. Banyak itu terjadi, banyak terjadi. Karena itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan hidayah. Dan jangan sekali-kali kamu tidak memohon kepada Allah itu hidayah. Memohon selalu sampai akhir hayat menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal nusyir ila ba'di abwabil yaqin. Malah kita memberikan isyarah ke sebagian bab yakin. Yakin ini alladzi wa ra'sul hasanat, merupakan kepala daripada kebajikan. Kalau manusia ini pusatnya ada di mana? Di kepala. Tanpa kepala enggak mungkin ada kehidupan. Hasanat pusatnya ada di mana? Al-yaqin. Al-iman, kamalul iman. Kalau tanpa al-yaqin, maka hasanat ini sia-sia. Nanti sampai ada di Ka'bah, kamu sampai ada di Madinah, kamu baca Quran sampai hatam, sujud sampai retak kepalanya kamu, tidak akan menjadi hasanat itu semuanya kalau kamu tanpa yakin. Yakin itu ra'sul hasanat. Badannya gede, dempal, kuat dan kekar tanpa kepala, nggak ada kehidupan. Begitulah semua kebajikan tidak akan wujud tanpa al-iman, al-yaqin. Famin abwabihi, di antara bab iman. Penting sekali. Jadikan ideologi kamu ini. Antu'mina, anta'lama, kamu mengetahui, maksudnya kamu meyakini, ta'taqid, wa tu'min, dan kamu mengimani, wa tusaddiq, kamu percaya, wa tuhaqqiq, dan benar-benar memahami. Apa? Wa tadzim, dan ada kesungguhan dalam hati.
wa ta'zim sama wa tusammim, kesungguhan dalam hati, wa yastawli ala qalbik, bahkan menguasai hati kamu, wa yaghlib alaih, dan menguasai, wa yastawli ala qalbik, ya, dan menguasai atas hati kamu, wa yaghlib alaih, dan menguasai isi hati kamu semuanya. Apa? Bi anna, ini harus yang kamu ucapkan, harus ada ini semuanya. Kalau kamu menjadi orang yang yakin, bi anna ma asabaka, sesungguhnya apa yang sudah menjadi bagian kamu, lam yakun liyukhti'ak, tidaklah akan luput dari kamu. Wa ma akhta'ak, dan apa yang bukan menjadi nasibnya kamu, lam yakun liyusibak, tidaklah akan bisa menimpa atau menjadi bagian kamu. Paham? Apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu nasibnya kamu, nggak mungkin luput. Ana menghindar masuk di bawahnya kolong, tetap sampai kepada kamu. Ana menolak, tetap sampai. Kalau sudah bukan nasibnya kamu, nggak akan sampai kepada kamu. Yang khair maupun yang syar, pasti akan sampai kepada kamu kalau udah ditentukan Allah, dan ya kalau enggak mungkin akan sampai kepada kamu. Enggak usah payah-payah kita. Jadi jangan sampai ini semuanya adalah gara-gara dukun santet, gara-gara fulan wala fulan. Enggak ada. Kamu harus paham bahwa itu semuanya adalah sudah ditentukan oleh Allah. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Udah, terus digambarkan sama Nabi bahwa semuanya itu pasti terjadi karena kehendaknya Allah. Wa annal umma law ijtama'at, kalau seandainya umat ini semuanya berkumpul sepakat ala an yanfa'uk, untuk memberikan manfaat kepada kamu. Semuanya berusaha memberikan manfaat kepada kamu. Manusia dan jinnya, lam yanfa'uk, mereka tidak mampu memberikan manfaat kepada kamu illa kecuali bisyai'in, dengan sesuatu qad kataballahu lak, yang telah Allah tentukan bagian bagimu. Mau dijadikan kamu yang terkaya, seluruhnya ini, seluruhnya berusaha untuk menjadikan kamu itu terkaya, dikumpulkan, dikasihkan semuanya. Enggak mungkin kamu akan mendapatkan kecuali yang sudah sesuai dengan yang Allah takdirkan. Subhanallah, kadang-kadang pingin kasih makan enak, dikumpulkan, belum dimasukkan ke mulutnya sakit, gak bisa makan hatta satu biji pun. Kenapa? Karena Allah tidak menentukan itu bagiannya dia. Kadang-kadang udah mau mendapatkan duit, ternyata dirampok di tengah jalan. Kenapa? Karena bukan bagiannya dia kok. Kadang-kadang mau panen besok, ternyata malam hari banjir bandang rusak. Kenapa? Bukan bagiannya dia. Kadang-kadang mau kawin, kecelakaan mati, bukan jodohnya dia.
semua mempersiapkan untuk memberikan manfaat kepada kamu, enggak akan terjadi itu semuanya kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang akan terjadi. Walau istama'at ala ayyadurruk, kalau seandainya seluruhnya manusia ini sepakat bersatu untuk memberikan madarat kepada kamu, merugikan kamu, merencanakan jahat kepada kamu, lam yadurruk, mereka tidak akan mampu untuk melakukan itu rencana atau kejahatan kepada kamu, illa bi syai'in qad kataballahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan alaik, atasmu. Karena itu enggak perlu takut. Yang penting jadi orang baik. Kadang-kadang dia atur bagaimana ngawal dia setiap saatnya. Kenapa? Banyak musuh. Wah, peluru kaca anti peluru, pakaian anti peluru, peluru kabeh wis. Anti semuanya. Pakaian anti bakar, rumah anti bakar, dikasih macam-macam. Kenapa? Khawatir jangan ada yang bunuh dia. Enggak taunya matinya dengan seekor nyamuk. Kena demam berdarah mati dia. Seekor nyamuk. Enggak pakai kaca anti peluru ini. Digigit nyamuk mati bisa. Enggak taunya kalajengking. Seekor kalajengking mati dia. Subhanallah. Karena itu semua yang terjadi pada siapapun, baik itu kebaikan maupun itu adalah bukan kebaikan, itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah, al-khair wa syar bimasyiatillah. Al-khair wa syar bimasyiatillah. Karena itu jangan ada sedikit pun kamu tidak setuju dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap boleh, tapi harapan kamu itu bukan berarti mengharuskan Allah melakukan itu. Itu haknya Tuhan. Karena itu kalau kita habis sholat kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bissalam wa adkhilna jannah daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala tadakkaram. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jad. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, enggak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang kamu beri. Kalau Allah akan memberi kamu rezeki, memberi kamu jabatan, siapapun akan menghalangi, enggak akan bisa. Pasti sampai kepada kamu. Pasti akan sampai kepada kamu. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan bisa akan memberi kepada kamu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Siapapun dia. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala radda lima qadait. Tidak ada yang bisa menolak terhadap apa yang engkau tentukan ya Allah. Jadi apa yang Allah takdirkan tidak akan bisa menolak. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Tidak akan berikan manfaat kepada orang yang usaha keras. Usaha kerasnya dia. Inti banting tulang, inti peres uteknya inti, tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Hidup tenang aja yang tidak atas dunia ini. Belum kita wujud sudah ada. Ini semuanya Pak, ini semuanya ibarat film.
Ibarat film, ini sudah. Jadi kejadian semuanya itu kalau film itu di syuting, ini begini, ini begitu, itu begitu di syuting, udah masuk dalam lempengan gitu. Tinggal di setel. Mulai, wah terjadi gelut, terjadi kebakaran, terjadi itu, terjadi ini, terjadi itu, nanti tamat, the end sudah. Ini sudah ada ini, fi ilmillah sudah terada semuanya, ini semuanya hanya berjalan sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi di situ. Ada tsunami, ada perang, ada itu, ada ini, ada itu, ada terus sesuai dengan kehendaknya Allah Taala. Kemarin ngono the end sudah selesai. Karena itu jangan kita menjadi orang yang ragu lagi bahwa kita ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nggak setuju, Anda mau tanya, ente setuju nggak kalau ente tua? Pinginnya terus muda kan? Tapi nggak bisa, nanti harus tua. Allah menghendaki itu tua kok. Anak nggak setuju mata anak ini nggak kelihatan, kurang penglihatannya. Tapi Allah menghendaki, bisa itu menghindar. Berusaha ke sana, ke sini, ya tetap sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya tetap. Terus apakah kita tidak boleh berusaha? Usaha yang positif. Usaha yang positif itu untuk mendapatkan pahala. Bukan berarti menentang takdirnya Allah. Usaha. Anak kurang kelihatan ini kalau baca ini. Ya usaha untuk supaya bacanya kelihatan. Nanti ke dokter mata, nanti pakai kacamata untuk melihat yang positif. Supaya dapat pahala. Anak ini kalau jalan ini agak repot, asam urat, kolesterol itu dan ini Anda harus pakai tungkat, usaha, tidak apa-apa, jalan. Untuk pergi ke masjid, untuk menghadiri majlisil khair, enggak apa-apa. Usahanya kamu untuk berbuat baik, itu bukan berarti menentang kemauan Allah, tapi justru untuk mendapatkan pahala dari Allah. Rezeki kan sudah ditentukan oleh Allah. Terus kita nggak mau cari, usaha. Inti usaha aja. Inti bekerja, inti cari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya kamu, itu ibadah kepada Allah. Usaha dianjurkan. Tapi bukan meyakini bahwa usaha itu yang menentukan. Semua terjadi adalah karena kehendak Allah. Paham ya? Nah, ini harus kamu tanamkan pada diri kamu. Sehingga apapun yang terjadi, kamu akan ridho. Sukses, kamu tidak bangga, ini karena pemikiran saya. Ini karena usahanya saya. Lupa sama Tuhan, tidak benar. Gagal, kamu tidak putus asa. Anak sudah usaha, tapi itulah tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Allah menghendaki yang lainnya, berarti saya ridho dengan takdirnya Allah. Enak udah begitu. Bagus hati kita kalau model begitu. Mudah-mudahan insya Allah Allah memberi kekuatan keyakinan pada diri kita. Ya Rabbal Alamin. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والنفس ردها باعتزال دائم والصمت مع سهر الدجى وتوجع وهواك جاهده جهاد منازعين ومخالف مثل العدو الأبشع وعمر بأوراد العبادة أمرك الفاني وساعات الزمان المزمع
واتل القرآن كلام ربك دائما بتدبر وترتل وتخشع والذكر لازمه وواظبه على مر الزمان مع الحضور الأجمعين فهو الغذاء لكل قلب مهتد وهو الدواء لكل قلب موجع وعليك بالصلوات فاعرف حقها ومكانها من دين ربك واخضعي واحسن محافظة عليها واحضران فيها ولا تغفل ولا تتوزعي والصوم والزكوات والحج إلى بيت الإله فكن بفرضك واسرعي واعلم بأنك عن قريب ميت فاذكر مماتك واخشى سوء المصرع واذكر بأنك عن قليل صائر في بطن قبر من فلاة بلقعي ومن القبور إلى النشور لمحشر والوزن والجسر المهول الأشنعي ثم المصير لجنة ونعيمها أو حر نار والعذاب الأفظع يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا وارحم وألف واجمعين يا رب واجبرنا ووفقنا لما يرضيك عنا أنت أسماء من دعي يا رب واختم باليقين وبالهدى أعمارنا والزيغ عنا فادفعي يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطياب موضعي فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل العظيم الأوسع واجعل صلاتك والسلام مضاعفا لنبيك المختار خير مشفع المصطفى الهادي إليك محمد والآل والأصحاب ثم التابعين والحمد لله الكريم ختامها وقد انتهت فاقبل إلهي وانفعي والحمد لله الكريم ختامها وقد انتهت فاقبل إلهي وانفعي أحسنت كما أحسن الله عليك. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير نوفى كل شر وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصعب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سمعنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ورحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين. ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي أخلاق السلام مساد الأعظم البقيه المقدم محمد بن علي من ساداتنا نبي علبي الغيور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف ووصول وفرق السكران وابن علي وشهاب ودين قد الملأ عبد الله العيد والسلام كبر وابن أبو بكر علي من المحضر قلبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبر ما فخر الوجود شو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قد الأنفاس سمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الباراس بن بشاد ووث عباد البلاد الحبيب عبد الله الحداد ثم حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر أخي طاهر أبو علي بن محمد بن حسين حبشي من كافة الرياض الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض والغربية واسمه الإسلام بحمد محمد بن حمد الغزالي ثم الأرواح ولي البلدة خاصة خصوصا أحمد جعفر السيار وسلم وبريمة ومن حضر بدر من جد سابقا ولاحقا مشارك بخور الكرامة شركة التوحيد وشركة البنية والشفاء والمنية ووالدينا والدكم وواتنا وواتكم وأموات المسلمين معين إنك مكان حلق وحالة روح من شيء مكان وغيرهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأن الله سبحانه وتعالى يرحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا عليكم بعمل صالح يبقى سناه على مر الدهور وجعلنا وإياكم من أهل السلامة ومن أهل العافية ومن أهل العناية ومن أهل الرعاية ومن أهل الولاية واحفظ علينا وعليكم الإسلام والإيمان يحيينا عليهما توفانا عليهما بعد عمر طويل في طاعته في لطف وعافية وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم كمال الإيمان واليقين والإخلاص لنا ولأولادنا ويحفظنا وإياهم من جميع الشرور والفتن والمحن ما ظهر من بطن طلع أعمال في طاعة الله ويرزقنا وإياكم حسن خاتمة وعلى هدي يكون صالحة ومن السلف من الدين جلسنا نوينا وما قصدوا قصدنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.